Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, perkenankanlah kami bertanya. Bagaimanakah hukumnya jima atau bersetubuh antara suami istri dilihat oleh anaknya yang masih balita? Jadi tatkala sang suami istri itu melakukan jima, tiba-tiba anaknya melihat. Mungkin anaknya awalnya pura-pura tidur. Kemudian setelah agak rame mendengar suara agak berisik, anaknya bangun. Tapi usianya masih balita. Apakah sebaiknya tetap dilanjutkan, ya menikmati saja, atau sebaiknya berhenti karena dilihat oleh anaknya yang masih balita? Mohon jawaban dan penjelasannya. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Teriring doa, jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita jawab pada inti pertanyaan, marilah kita ingatkan terlebih dahulu bahwa jima antara suami istri itu hendaklah berdua saja, ya antara dia dengan istrinya itu saja. Tidak boleh dilihat oleh siapapun. Kalau orang dewasa mutlak haram, yang melihat orang dewasa mutlak haram, haram mutlak. Walaupun toh misalnya yang melihat istri yang lain, misalnya seorang suami memiliki 2 istri atau 3 istri, kemudian di istrinya itu dikumpulkan satu kamar, kemudian dijimak bareng-bareng gitu, anu-anuan bareng-bareng, nggak boleh, haram hukumnya, dosa. Kita ini manusia memiliki aturan, bukan binatang, ya. Kita manusia, ikutilah aturan manusia, apalagi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman. Maka hendaklah berdua saja, jangan dilihat oleh siapapun. Adapun masalah keharaman dalam jima dilihat oleh orang dewasa, maka bisa kita nukilkan dalam kitab Adillatul Ahkam lima Shalihil Anam. Redaksi ibaratnya begini: wa in kanat ma'hu, dan jika ada ma'hu besertanya seorang laki-laki, suami, zaujatani, oleh 2 istri, fa aktsaru, atau yang lebih banyak, lam yajuz, maka tidak boleh ayu jami'a, oleh sekiranya menjima oleh sang suami, ihdahuma, pada salah satu keduanya, bihaitsu tarahu, dengan sekiranya melihat hu pada suami, al-ukhra, oleh yang lainnya, atau melihat hu kepada jimaknya itu al-ukhra, oleh yang lainnya, oleh istri yang lain. Wa kadzalika, dan yaitu seperti itu, in radhiya, walaupun ridho oleh keduanya, binaumihi, dengan tidurnya sang suami, bainahuma, di antara keduanya istri, fi lihafin, di dalam selimut, wahidin, yang satu. Walaupun toh ya sang istri, masing-masing istri itu ridho bahwa sang suami itu tidur dalam satu selimut dengan beberapa istri, walaupun semuanya ridho, nggak boleh. Fa in radhiya, walaupun ridho oleh keduanya, bi ayu jami'a ihdahuma, dengan sekiranya menjima oleh sang suami ihdahuma, pada salah satunya, bihaitsu tarahu, dengan sekiranya melihat hu pada kelakuan jimaknya, al-ukhra, oleh yang lainnya, lam yajuz, maka tidak boleh. Li'anna fi, karena sungguhnya di dalam hal itu danaatan, suatu kehinaan atau suatu hal yang sangat rendah, wasakhfan, dan sesuatu yang melemahkan akal, keterbelakangan mental, wasuquta mura'atin, dan gugurnya kewibawaan. Falam yajuz, maka tidak boleh, biridhohuma, walaupun toh dengan ridho keduanya. Rawa al-Baihaqi, telah meriwayatkan al-Baihaqi oleh Imam al-Baihaqi rahimahullah taala fi Sunan al-Kubra, dalam kitab As-Sunan al-Kubra, an imamina, dari imam kami Asy-Syafi'i, wujudnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, qala, telah berkata oleh beliau Imam Asy-Syafi'i, wa akrahu, dan membenci oleh saya, kata Imam Asy-Syafi'i, ayyato'a, pada sekiranya menjima oleh sang suami ha, pada istrinya, wal ukhra, dan dalam keadaan yang lainnya, istri yang lainnya, tangduru, yaitu sedang melihat oleh istri yang lainnya, li'annahu, karena sungguhnya keadaan tersebut, laisa, yaitu tidaklah, minat tasatturi, dari hal yang menutup diri, wala mahmudil akhlaqi, dan juga tidak termasuk baiknya, terpujinya akhlak, wala yushbihu, dan tidak menyerupai al-asyaratu atau al-isyratu, oleh pergaulan, bil ma'rufi, dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Waqad umira, dan sungguh telah diperintahkan ayu asyira, terhadap sekiranya menjima atau mempergauli oleh sang suami ha, pada istrinya, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi dengan cara yang ma'ruf, caranya manusia itu ya jima satu-satu, di dalam kamar satu-satu, ya tidak diumbar dengan barang yang lain. Istrinya saja yang sama-sama istri dan mereka juga ridho, itu nggak boleh, haram.
apalagi dilihat oleh orang lain. Kalau yang melihat itu sudah dewasa, artinya sudah akil dan balik, itu haram mutlak. Adapun kalau misalnya bermesraan ciuman dilihat oleh orang lain juga haram, walaupun istrinya, iya haram memesraan itu dilihat orang lain, diciuman loh maksudnya, ya ciuman begitu. Kalau hanya dipeluk sayang itu ya wajar, tapi kalau dicium kemudian sampai menunjukkan syahwat, haram kalau dilihat orang lain. Lah bagaimana kalau seandainya sudah melakukan jima saat enak-enaknya, kemudian tiba-tiba dilihat oleh anak. Lah anak yang melihat ini usianya di bawah 5 tahun, balita. Bagaimana? Apakah tetap harus dilanjutkan ataukah harus ya berhenti seketika? Begini, anak di bawah usia 5 tahun itu untuk zaman sekarang loh ya, itu sudah pinter dan sudah paham. Mungkin mereka sudah mulai pura-pura tidur gitu ya, pura-pura enggak paham ya. Tetapi aslinya mereka paham. Oleh sebab itu hendaklah langsung berhenti. Hendak langsung berhenti. Kalau dilanjutkan makruh dilanjutkan. Karena akan itu tadi mempengaruhi mental sang anak. Apalagi kalau anaknya mohon maaf memang belum paham. Lah kalau anak memang belum paham, mungkin dikira bapak dan ibunya itu berkelahi. Karena kan saling tindih-tindihan. Lah kalau seandainya anaknya nangis, mungkin ibunya di bawah, melihat ibunya di bawah mungkin ditolimi oleh ayahnya. Atau sebaliknya ayahnya di bawah, ibunya di atas. Nah mungkin seperti itu malah anak ketawa mungkin. Kalau bapaknya di bawah, ibunya di atas. Karena kuda-kudaan. Tapi tetap nggak bagus. Ya tetap nggak bagus. Hendaklah dihentikan. Adapun kalau seandainya anak itu sudah 7 tahun, maka hendaklah dipisah kamar. Kalau sudah usia 7 tahun. Ingat, anak kalau sudah usia 7 tahun hendaklah dipisah kamar. Ada hadisnya ada, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Muru, perintahkan oleh kalian auladakum pada anak-anak kalian bis salati, dengan salat. Wahum, dalam keadaan bermula mereka anak-anak itu abna'u sab'i sinina, yaitu anak-anak usia 7 tahun. Jadi kalau anak sudah usia 7 tahun biasanya kan masuk SD, ada yang sudah kelas 1 SD. Ya perintahkan sholat, diajari sholat anak usia 7 tahun itu. Wadribuhum, dan pukullah oleh kalian pada mereka alaiha, atas meninggalkan sholat. Wahum abna'u ashrin, sedangkan mereka itu anak-anak itu sudah usia 10 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun masih belum sholat juga, maka boleh dipukul. Tapi pukulan pendidikan ya, bukan pukulan untuk menyiksa, mukul untuk mendidik. Jadi kalau seandainya anak kita sudah usia 10 tahun, belum sholat juga, boleh. Dan sangat dianjurkan kita pukul ya. Kita akan menjalankan perintah Nabi. Kita pukul tapi pukulan kasih sayang untuk mendidik, jangan disiksa. Wa farriqu bainahum, dan pisahkanlah oleh kalian bainahum di antara mereka. Fil madhaji'i, di dalam madhaji'. Madhaji' itu adalah tempat tidur. Lah, ini ada ulama yang mengatakan bahwa memisahkan di antara mereka di dalam kamar tidur itu ada yang diatofkan pada 7 tahun, ada yang diatofkan pada 10 tahun, tetapi baiknya adalah usia 7 tahun sudah dipisah ranjang. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud.